Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GBI Sumber Sari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pada hari ini bersama-sama kembali mengadakan ibadah online
di dalam rangka memperingati Jumat Agung. Apa arti Jumat Agung? Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat Agung adalah Tuhan Yesus yang dari surga mulia datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita, untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Surga adalah bagian di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kematian Tuhan boleh memberikan satu paradigma yang baru dalam kehidupan kita. Kita boleh menerima segala yang baik dari Tuhan, karena kematian dan juga kebangkitan Kristus membuat hidup kita menjadi satu kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan menekankan ucapan daripada Rasul Petrus yang juga ingin memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita supaya kita meneladani Yesus selama dia hidup di dalam dunia ini. Yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gadingnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita meninggal, maka ada sebuah kenangan, ada sesuatu yang kita tinggalkan, yaitu sebuah kesan. Kalau kita orang yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ada kesan yang baik yang ditinggalkannya. Oleh karena itu saya sering bicara pada Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan cara mati ditentukan kualitas hidup kita, tapi bagaimana cara kita hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kalau kita pergi ke kuburan, ya, kita pergi ke kuburan, kita lihat ada banyak nisan di sana, saudara sekalian. Ya. Nah, kemudian kita seringkali melihat ada nisan yang kita kenal orang itu, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat, kita baca namanya, langsung pikiran kita teringat kenangan masa lalu ketika kita mengenal orang itu selagi dia hidup, saudara sekalian. Kita bisa mengenang bagaimana kebaikannya, apa yang dia kerjakan, apa pengorbanannya, apa kebaikannya. Semua hal kita bisa kenang ketika kita melihat sebuah nisan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita selama ada di dalam dunia ini, kita masih hidup semuanya, saudara sekalian. Ya. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa seharusnya teladan itu menjadi sesuatu yang kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Karena manusia itu meninggalkan teladan, saudara sekalian. Apa yang ditinggalkan dalam Mazmur, maksud saya di dalam Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan manusia itu meninggalkan nama baik, saudara sekalian. Meninggalkan teladan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh yang menjadi teladan kita tentunya adalah Yesus Kristus sendiri. Manusia tanpa dosa yang pernah hidup di dunia ini, saudara sekalian. Bahkan selama 33,5 tahun, bukan saja selama dia hidup, saudara sekalian, menjadi teladan, tapi juga dalam hal mati pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memberikan teladan. Dan kita sebagai pengikutnya, kita harus memberi teladan untuk mengikuti jejak apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu firman Tuhan, pada pagi hari ini saya akan beri judul 3 teladan kehidupan Yesus. Teladan apa saja yang Tuhan Yesus tinggalkan di dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah teladan pengampunan. Ya, kita ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3, teladan pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang murid Yesus bernama Yudas. Yudas itu adalah salah seorang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya, dan saat menjumpai Yesus di Taman Getsemani itu, saudara sekalian, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, saudara sekalian, Yudas memeluk Yesus, saudara sekalian. Karena dia sudah mengatakan kepada para penjaga dan para tentara itu, orang yang akan aku peluk, orang itulah yang akan ditangkap. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Yudas seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak menghardik Yudas. Yesus tidak mencaci maki Yudas. Dia tidak mengancam, dia tidak mengutuki Yudas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dia ketika Yudas datang menghampiri Yesus, Yesus menyapa dia sebagai teman. Dalam Matius 26 ayat yang 50 berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itu kan kau datang." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana dia meneladani pengampunan di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita belajar pengampunan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan melalui perumpamaan orang yang punya hutang 10.000 talenta.
Kita tahu ceritanya bagaimana ada seorang punya hutang 10.000 talenta kepada seorang raja dan kemudian dia tidak bisa membayarnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ceritanya bagaimana raja itu menghapuskan seluruh hutangnya. Tapi kemudian ketika dia keluar, kemudian bertemu dengan temannya yang punya hutang 100 dinar, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu menangkap yang punya hutang 100 dinar itu dan kemudian membawanya ke penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat angka 10.000 dan 10.000 talenta dan 100 dinar, apa perbedaannya saudara sekalian? Mungkin saudara bilang ya satu 10.000, satu 100. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah ya Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan. Ini sebuah perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita bagaimana sifatnya pengampunan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita pelajari dalam Alkitab ini, berapakah 1 dinar itu? 1 dinar itu adalah upah harian seorang pekerja. Mungkin kalau zaman sekarang kita rupiahkan, saya anggap 1 dinar itu upah harian seorang pekerja satu hari itu adalah 100.000 rupiah, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, 100.000 rupiah. Dia katanya punya hutangnya itu adalah 100 dinar. Jadi 100 dikali 100.000 itu hutangnya 10 juta. 10 juta besar atau kecil, Bapak Ibu saudara sekalian? Relatif ya, bisa besar bisa kecil ya, tergantung si orang ini sebetulnya punya hutang berapa kepada raja itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan bahwa orang itu punya hutang pada seorang raja itu 10.000 talenta. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi, kalau dikalikan dengan 100.000 saudara sekalian, maka kita ketemu angka 60 miliar saudara sekalian. Angka 6, nolnya itu 12 saudara sekalian belakang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini sangat luar biasa. Ternyata orang ini kalau dirupiahkan punya hutang kepada seorang raja itu 6 triliun saudara sekalian. 6 triliun atau 6.000 miliar saudara sekalian. Dan diampuni semuanya saudara sekalian. Diampuni begitu luar biasa bukan? Tapi ketika dia sudah diampuni, dia bersuka cita, dia keluar saudara sekalian, bertemu dengan temannya punya hutang 10 juta, dia langsung menangkap orang itu saudara sekalian. Yang saya anggap ini sebuah hal yang keterlaluan adalah begini saudara sekalian. Dia punya hutang 6 triliun diampuni, tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang punya hutang 10 juta terhadap dia, saudara, dan orang itu dia tangkap, saudara sekalian. 10 juta apa artinya dibanding 6 triliun, saudara sekalian? Itulah sebuah pengampunan. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah saudara mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Karena Yesus datang dari surga yang mulia, turun ke dalam dunia ini, dia mengampuni kita manusia yang berdosa. Kita yang tadinya tidak punya kemampuan apapun juga untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, karena memang tidak bisa dengan cara apapun juga, dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita, dengan hal rohani apapun kita lakukan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa menebus setiap hutang dosa kita kepada Tuhan. Tapi dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Untuk kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, dosa kita dihapuskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita orang lain punya salah sama kita, ayo mari kita belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah ketika perang Vietnam tahun 1972, saudara sekalian. Ada seorang pilot tentara Amerika, dia menjatuhkan bom di sebuah tempat, saudara sekalian. Dan ketika bom itu dijatuhkan, orang-orang berlarian, saudara sekalian. Itu menjadi sebuah hal yang sangat viral waktu itu, karena ada anak-anak berlarian, ada seorang anak perempuan yang berlarian dengan telanjang, saudara sekalian. Waktu itu anak itu umurnya sekitar 9 tahun, saudara sekalian. Dan itu difoto oleh seorang fotografer, dan dia sedang menangis dan badannya sudah sudah terkelupas dan berlari dalam keadaan yang telanjang, saudara sekalian. Dan singkat cerita, Bapak Ibu saudara sekalian, anak perempuan ini dia sampai harus dioperasi, saudara sekalian, itu selama 14 bulan, saudara sekalian. Di rumah sakit, dioperasi berkali-kali sampai 17 kali dia harus dioperasi. Dan termasuk dicangkok kulit, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ketika pulang, saudara sekalian, badannya cacat. Dia sangat rendah diri, saudara sekalian. Dia sangat marah. Bertahun-tahun luka bakarnya itu, saudara sekalian, menjadi aib buat dia, saudara sekalian. Dia malu, saudara sekalian. Dia sangat kesal, dia sangat marah, dan dia benci sekali dengan perang dan dengan orang-orang
membuat menjadi sebuah peperangan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan saya iri melihat orang yang normal. Kenapa? Karena dia merasa dirinya cacat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah perempuan ini bernama Kim Phuc, Saudara sekalian, orang Vietnam. Dia akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia pindah ke Kanada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada satu waktu ketika dia sudah dewasa, dia diundang untuk berbicara atau berpidato di Washington, saudara sekalian, pada tahun 1996, saudara sekalian. Dan dia katakan, dia kalau bertemu dengan pilot yang dulu pernah menjatuhkan bom di kampungnya itu, dia akan memaafkan. Dan tanpa diduga, Bapak Ibu saudara sekalian, pilotnya itu, saudara sekalian, bernama John Plumber. Dia ada di tengah-tengah ketika Kim Phuc berpidato di Washington itu, saudara. Dan akhirnya dua orang ini bertemu. Dan Kim Phuc mengatakan, saya sudah memaafkan semuanya. Itulah, saudara sekalian, hal yang sangat luar biasa. Kalau saudara melihat cerita ini, saudara, itu adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa, di mana dia mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah satu cerita yang sangat luar biasa. Mari kita mau belajar untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau mengampuni Bapak Ibu saudara sekalian, maka itu sama dengan Yesus yang mau datang dalam dunia ini, saudara. Mati di atas kayu salib, mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Saat kita merasa tidak mampu mengampuni orang lain, Bapak Ibu saudara sekalian, ingatlah seberapa besar Anda diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar teladan kerendahan hati. Kita ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Teladan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap kealahannya itu sebagai suatu milik yang perlu dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia berinkarnasi, Bapak Ibu saudara sekalian, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya, dan bahkan sampai taat mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib itu adalah sebuah teladan kerendahan hati yang tiada taranya. Karena Tuhan Yesus rela menanggalkan semua kemuliaan Allah, melepaskan segala kemegahan dan kesempurnaannya sebagai Raja dan sebagai Tuhan. Kenapa dia menanggalkan semuanya? Karena kasihnya, Bapak Ibu saudara sekalian, kasihnya kepada kita semua manusia yang berdosa ini, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, dia melayani ke banyak tempat, saudara sekalian. Dan selain dia melayani banyak tempat, saudara sekalian, dia juga banyak saudara. Dia punya ayah, punya ibu, saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus punya saudara-saudara, punya adik-adik, saudara sekalian. Ya, salah satu adiknya itu adalah namanya Yakobus. Namanya Yakobus. Nah, Yakobus ini dia hadir ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yakobus ini, saudara sekalian, dia ada ketika mereka para murid menanti di loteng untuk menanti hari Pentakosta. Dan Yakobus ini juga, Bapak Ibu saudara sekalian, adik Yesus, saudara sekalian. Dia juga yang mengalami kuasa Pentakosta itu. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-1, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berbunyi demikian, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat atau membaca ayat ini seperti ayat biasa saja. Tapi Bapak Ibu saudara perhatikan, dikatakan di sini salam dari Yakobus, hamba Allah. Tadi saya katakan Yakobus yang menulis surat Yakobus itu adalah adik Yesus, adik kandungnya, saudara sekalian. Dan dia, saudara sekalian, melihat bagaimana Yesus hidup di dalam dunia ini. Dia juga melihat pelayanan Yesus, dia melihat bagaimana Yesus mati, dia melihat bagaimana Yesus bangkit dan naik ke surga, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan dia juga mengalami kuasa Pentakosta itu. Dan dia juga menjadi rasul Tuhan. Dia bisa saja mengklaim, saya ini adik Yesus,
dan saya berhak untuk memimpin jemaat Kristen yang baru dirintis dan sebagainya. Bukan Petrus atau bukan Paulus, saudara sekalian, tapi dia berhak, saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, Yakobus yang walaupun dia adalah adik daripada Tuhan Yesus sendiri, dia berkata begini, saudara sekalian, dalam Yakobus 1 ayat 1 tadi, salam dari Yakobus. Dia tidak mengatakan saya adik kandungnya Yesus. Tidak, saudara sekalian. Dia katakan begini, salam dari Yakobus, hamba Allah. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Karena dia belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa memang dia yang walaupun adalah benar adik daripada Yesus, adik kandungnya, tapi dia juga adalah seorang hamba Allah. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, melayani Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita belajar kerendahan hati dari hal ini, saudara sekalian? Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah teladan kemurahan hati. Kita ucapkan sama-sama, yuk, 1, 2, 3, teladan kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hal matinya, saudara sekalian, Yesus tidak saja menyerahkan segala kemuliaannya, tetapi kekayaan yang ia miliki. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berbunyi demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus lahir dalam kemiskinannya. Dia lahir di kandang domba, saudara sekalian. Dibesarkan dalam kemiskinan. Bahkan rumahnya adalah sebuah gua, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, sepanjang hidupnya, kemiskinannya lah yang mewarnai kehidupannya, saudara sekalian. Dia lebih miskin katanya dari burung-burung di udara. Lebih miskin dari serigala di hutan, saudara sekalian. Ia menumpang di berbagai rumah yang bukan miliknya. Ia menyeberang danau Galilea, naik perahu yang bukan miliknya, saudara sekalian. Ia memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi sebuah keledai yang bukan miliknya, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ia juga makan perjamuan terakhir di atas loteng, yang rumah itu atau loteng itu bukan punya dia. Bahkan ketika dia mati, kuburannya tepat ia dikubur, Bapak Ibu saudara sekalian, kuburannya bukan milik dia. Ia memberi semua karena yang murah. Dia pemilik surga yang mulia. Dia punya segala-galanya. Tapi dia memberikan teladan kemurahan hati dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tuhan Yesus mengajarkan dalam sebuah perumpamaan, saudara, yang sangat luar biasa ketika saya membacanya, saudara. Yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Diceritakan bagaimana ada satu orang katanya berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Mungkin kalau sekarang perjalanan itu kira-kira seperti dari Bandung ke Cimahi, kira-kira jaraknya 10 km. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, zaman dulu jalanan sudah ada dibuat oleh tentara Romawi, tapi jalanannya semua sepi, saudara sekalian. Jadi kalau orang berjalan sendirian, dia bisa saja dicegat oleh para perampok, saudara sekalian. Dan betul, saudara, dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan, katanya orang ini berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko, di tengah jalan dirampok habis-habisan. Bahkan ditinggalkan sampai setengah mati. Kemudian kita tahu ceritanya bukan? Bagaimana kemudian ada seorang imam yang lewat. Ketika orang imam itu lewat, dia melihat orang ini sudah setengah mati. Dia pikir, tidak ada orang yang melihat. Ya, dia pergi begitu saja. Kemudian ada seorang Lewi juga lewat. Orang Lewi juga sama, yang sering menekankan hal-hal yang rohani. Ketika dilihat ada orang yang sudah setengah mati di pinggir jalan, dia pikir tidak ada orang yang lihat, dan dia akhirnya dilakukan, dia juga pergi. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu orang Samaria. Kenapa disebut orang Samaria? Karena orang Samaria waktu itu bermusuhan dengan orang Yahudi, saudara sekalian. Orang Yahudi seringkali bermusuhan dengan orang Samaria. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang Samaria ini ketika dia melihat ada orang tergeletak, orang Yahudi, dia mengangkat saudara orang ini. Diangkatnya saudara sekalian, diobatinya saudara sekalian, ya, disembuhkannya saudara sekalian. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 33, 34 dan 35. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dijelaskan kembali bahwa orang Samaria itu dalam perjalanan, ketika tiba tempat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, teladan kemurahan hati itu pasti berhubungan dengan rasa belas kasihan. Dan orang Samaria ini sudah dia memiliki belas kasihan. Oleh karena itu dikatanya membalutukannya, kemudian menyirami dengan minyak dan anggur, dipulihkan, kemudian dinaikkan oleh itu ke atas keledai tunggangannya, lalu dibawa ke penginapan dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saja begini kan? Ketika orang Samaria ini melihat ada orang Yahudi yang tergeletak, dia merasa kasihan, bisa saja diobati, kemudian tinggalkan orang itu. Ya. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saja waktu itu dia diobati, dinaikkan ke keledainya, dibawa saja misalnya ke penginapan terdekat begitu ya. Dan kemudian tinggal. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 35 dikatakan begini, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Perkataan ini luar biasa. Tadi di awal khotbah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat berbicara bahwa 1 dinar itu adalah upah harian seorang pekerja. Dan dikatakan di sini begini, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. 2 dinar, kalau 1 dinar adalah upah harian seorang pekerja, dan tadi saya bilang kira-kira jumlahnya 100.000, saudara sekalian, maka 2 dinar adalah 200.000. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang ini berkata begini kira-kira, Pak, ini saya kasih 200.000, kalau nanti saya balik lagi, uangnya kurang, saya akan bayar lagi kekurangannya. Saudara mengerti artinya? Begini loh Bapak Ibu saudara sekalian, orang ini mungkin hanya punya uang 200.000, 2 dinar saja. Dan dia memberikan semuanya kepada pemilik penginapan itu. Dia kan sebetulnya kan saya bilang begini, bisa saja dia bilang begini kan, Pak, saya cuma punya uang 2 dinar, sudah ya, cukup gak cukup, cukupin aja, karena itu bukan orang yang saya kenal, kira-kira begitu ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, orang Samaria ini bisa berkata begini, saya kasih 2 dinar, kalau balik lagi, kalau kurang saya ganti kekurangan. Saudara sekalian, ini adalah teladan kemurahan hati yang sangat luar biasa. Selain orang Samaria itu menyelamatkan orang yang tergeletak di pinggir jalan, mengobatinya, membawa ke penginapan, saudara sekalian, bahkan dia memberikan uangnya, bahkan seluruh uangnya dia berikan, saudara sekalian, untuk orang Yahudi itu, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar kerendahan, maksud saya kemurahan hati yang sangat luar biasa. Kita belajar bagaimana ada satu orang memberikan seluruh hidupnya bagi orang lain, saudara sekalian. Saya bukan berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita kasih uang kita semuanya kepada orang lain. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Di masa sulit seperti ini, saudara sekalian, kita memang harus belajar. Belajar apa, saudara sekalian? Belajar memprioritaskan dana yang kita miliki. Kita harus berhati-hati di dalam mengelola keuangan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Apalagi sekarang ada banyak beberapa sektor usaha yang karyawan yang dirumahkan dan tidak digaji dan sebagainya, saudara sekalian. Kita harus bijaksana mengelola keuangan kita dan dana kita pakai untuk hal-hal yang primer, yang kita utamakan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pakai dengan bijaksana, jangan lupa selalu ada tabungan di dalam keuangan kita, saudara sekalian. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, teladan kemurahan hati adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita harus miliki sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita harus meneladani kemurahan hatinya di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita masih punya dana, Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kita berikan kepada orang-orang yang kekurangan. Saudara bisa salurkan ke banyak hal, ke banyak tempat. Apalagi sekarang ada banyak orang misalnya mengumpulkan dana untuk pakaian untuk
di rumah sakit itu, saudara sekalian. Dan ada banyak orang juga membutuhkan sembako dan sebagainya. Kita perlu, saudara sekalian, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kita memberikan teladan kemurahan hati bagi orang lain, saudara sekalian. Saya senang ketika kemarin saya umumkan, ayo kita kumpulkan, ada beberapa jemaat kita yang kekurangan, ya, kumpulkan sembako, dan ada orang yang kasih barang, ada jemaat yang kasih barang, ya, ada juga yang kasih uang, saudara sekalian. Dan bahkan ketika saya tanya kemarin, masih ada kelebihan uang yang bisa kita nanti berikan di awal bulan Mei nanti, saudara sekalian. Kalau saudara mau terlibat, ayo kumpulkan dana itu, saudara sekalian. Kita bisa menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, memberikan teladan kemurahan hati. Demikian juga, saudara sekalian, ketika kemarin saya menyampaikan tentang pelayanan di desa di Lampung, saudara. Mereka membutuhkan dana. Kenapa? Karena gereja-gereja di desa mereka tidak bisa ibadah, dan hamba-hamba Tuhan ini tidak ada pemasukan sama sekali, saudara sekalian. Dan saya juga senang sekali, puji Tuhan, kemarin ada beberapa jemaat yang langsung tergerak untuk memberikan sumbangan, dikirim ke Lampung, saudara sekalian. Dan saya berharap ada lebih banyak lagi orang yang hatinya peduli, yang hatinya mau memberikan teladan kemurahan hati ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya uang yang harus kita berikan, tapi juga kita belajar teladan kemurahan hati dengan perhatian kita, dengan kasih kita. Gampang, saudara sekalian, simple caranya, saudara. Saudara bisa memulai dengan telepon misalnya, atau dengan WA, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ayo saling menyapa, ya, satu dengan yang lainnya. Kita saling memperhatikan, saling memberikan kabar, saudara sekalian, satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang kekurangan, ayo dibantu, saudara sekalian, saling membantu. Dan ketika kita mempraktikkan semuanya ini, saudara sekalian, maka kehidupan kita di dunia ini, saudara, adalah menjadi satu kehidupan yang belajar meneladi Yesus di dalam kemurahan hati, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini ibadah Jumat Agung kita belajar 3 hal, yaitu kita belajar bagaimana teladan yang diberikan Yesus di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah teladan pengampunan, yang kedua adalah teladan kerendahan hati, dan yang ketiga adalah teladan kemurahan hati. Biarlah semuanya ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jumat Agung, Yesus mati di atas kayu salib bagi kita semua, memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita, supaya hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dia Allah yang mati di atas kayu salib, yang menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita menjadi anak-anak Allah selama kita hidup di dunia ini. Biar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan pada saat ini menjamah kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Kami tahu ya Bapa, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau Allah yang menjamah hidup kami. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami menjadi anak-anak Allah. Surga adalah bagian dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya mati di atas kayu salib, Engkau juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan hidup kami menjadi satu hidup yang memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ajar kami selama kami hidup di dalam dunia ini, kami meneladani beberapa hal di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Yaitu kami belajar meneladani, kami belajar teladan pengampunan dari Tuhan. Kami belajar teladan kerendahan hati dari Tuhan. Kami juga belajar teladan kemurahan hati dari Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjamah kami semua, memberikan kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan yang menolong kami semua. Dan juga sebentar kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah kami semua, melayakan kami dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami semua boleh senantiasa mengerti, boleh memahami bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Kau Allah yang luar biasa, yang selalu menjamah hidup kami senantiasa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin.
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus di dalam kita memperingati Jumat Agung pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa makna daripada kematian Kristus? Kematian Kristus adalah untuk menggantikan orang berdosa. Itu adalah teladan kerendahan hati dari Tuhan. Dan kematian Yesus itu adalah menebus manusia dari dosa. Itu juga adalah teladan pengampunan dari Yesus. Dan juga kematian Yesus adalah meredakan murka Allah dan mendamaikan Allah dengan dunia ini. Itu adalah teladan kemurahan hati dari Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jadi siapa yang boleh menerima perjamuan kudus? Yang boleh menerima perjamuan kudus adalah orang yang percaya penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang percaya bahwa dia mati di atas kayu salib menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang boleh menerima perjamuan kudus adalah orang yang berdamai dengan Allah. Orang yang hidupnya selalu melekat kepada Allah. Tentunya orang yang berdamai dengan Allah, orang yang selalu mengakui setiap dosa dan kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap doa, mari kita meminta ampun kepada Tuhan, supaya kita boleh terus diperdamaikan dengan Allah. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk perjamuan kudus ini, saya ingatkan bahwa anak-anak tidak perlu menerima sakramen perjamuan kudus ini. Jadi kita adalah orang-orang yang dewasa yang percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang disucikan hatinya oleh Tuhan. Mereka lah yang boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini. Anak-anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas boleh menerima perjamuan kudus. Tapi anak-anak yang di bawah 12 tahun ke bawah tidak menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan saja yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kasih setia Tuhan menyertai kami. Kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui ibadah Jumat Agung ini ya Bapa. Beri kepada kami terus kekuatan dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidaklah sia-sia di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami bahwa Allah dari surga mulia datang ke dalam dunia ini. Engkau Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini ya Bapa. Oleh karena itu pakai hidup kami, Tuhan yang juga ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di dalam perjamuan kudus ini. Juga Tuhan yang menjamah hamba-Mu yang akan melayani, kiranya Tuhan juga yang menjamahnya. Kami semua boleh dilayakkan oleh Tuhan. Anggur dan juga roti yang dipakai. Kami berdoa dalam nama Yesus, semuanya ini juga boleh disucikan dan dikuduskan menjadi berkat kami semua. Ucap syukur hanya dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada roti dan anggur, saudara bisa memakai roti misalnya diganti dengan biskuit dan anggur bisa diganti dengan teh, tidak ada masalah. Mari kita persiapkan semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengajak kita untuk memperingati perjamuan kudus dan kematiannya dengan menggunakan roti dan anggur sebagai lambang. Roti menggambarkan tubuh Yesus dan anggur menggambarkan darahnya. Roti yang digunakan adalah roti tidak beragi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Alkitab dikatakan roti adalah gambaran dosa. Jadi roti tidak beragi cocok untuk melambangkan tubuh Yesus yang sempurna. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban tebusan. Nah, adapun anggur adalah lambang darah Yesus yang sangat berharga, yang dicurahkan sebagai korban bagi dosa manusia. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri, roti di tangan kanan kita. Biarlah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana kita memperingatinya hari ini, kita boleh semakin memahami betapa kasih Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anggur di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah dan juga perjamuan kudus. Walaupun kami adakan di rumah kami masing-masing, kami tahu Kau hadir tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya Kau menjamah kami semua. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau telah mati bagi kami semua untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami terus takut menghadapi kehidupan ini. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika kami hidup, ajar kami untuk terus meneladani Yesus dalam hidup. Kami belajar teladan pengampunan. Kami belajar teladan kerendahan hati. Kami juga belajar teladan kemurahan hati di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan menjamah kami semua saat ini. Beri kepada kami terus kekuatan baru, khususnya bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang menyertainya. Ada kuasa Tuhan yang boleh menjamah saat ini. Ada sukacita ilahi yang selalu menyelimuti kami semua, setiap keluarga demi keluarga. Ada damai sejahtera, ada kuasa Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada segala kebaikan Tuhan yang menyertainya. Kemanapun kami melangkah, ada kehidupan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, kami dijauhkan dari segala malapetaka, dan kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Senantiasa ada segala kebaikan dan juga kemurahan Tuhan menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, ada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya katakan amin. Haleluya.